Ya, di Indonesia masalah stunting telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak menjadi terhambat baik secara fisik maupun secara kognitif akibat kekurangan gizi dan perawatan yang kurang optimal. Ini adalah sebuah isu yang sangat penting karena stunting telah terbukti memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bukan hanya terhadap anak-anak, namun terhadap keluarga, masyarakat, dan bahkan kemajuan negeri ini. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi, dengan sekitar 30% anak di bawah usia 5 tahun mengalami kondisi ini. Ini berarti sekitar 9 juta anak terkena dampak stunting yang sangat berbahaya ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus stunting tertinggi di dunia. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya asupan gizi yang baik dan cukup, infeksi pada masa kehamilan dan anak-anak, sanitasi yang buruk, serta praktek pemberian makan yang tidak tepat. Dalam konteks Indonesia, penyebab utama stunting adalah masalah gizi, di mana banyak anak yang mengalami kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin A. Dampak stunting sangat merugikan anak-anak yang mengalami stunting, biasanya lebih rentan terhadap penyakit infeksi, memiliki risiko kematian yang tinggi, pertumbuhan yang terhambat, penurunan efisiensi belajar di sekolah, serta kesulitan untuk mencapai potensi penuhnya di masa depan. Ini tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tapi juga berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan telah banyak melakukan program-program yang memang untuk perbaikan gizi yang menyasar ibu hamil dan anak-anak. Pemerintah juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan pendidikan gizi yang lebih baik di sekolah-sekolah. Namun penanganan stunting bukanlah tugas yang mudah, dan pihak pemerintah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor kesehatan, masyarakat, akademisi seperti kita, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan ini. Peningkatan akses ke gizi yang baik, pemenuhan kebutuhan nutrisi pada masa kehamilan dan saat anak-anak, serta peningkatan sanitasi dan kebersihan di prioritas untuk mengatasi stunting di Indonesia. Dalam kesimpulannya, stunting merupakan masalah serius di Indonesia yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dengan upaya kolektif dan komitmen dari semua pihak. Diharapkan Indonesia dapat mengatasi stunting dan memberikan masa depan yang lebih baik pada generasi muda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Nur Barokah. Saat ini saya sedang berada di Posyandu RW 12 Bedeng Baru. Di sini saya akan melaksanakan wawancara bersama pihak Puskesmas. Ya, di samping saya sudah ada dari pihak Puskesmas, Mbak Dinar. Silakan bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar sebagai petugas gizi di Puskesmas Astana Garut. Oke, baik Mbak, mungkin langsung saja ke pertanyaannya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, Sangat penting ya, karena gunanya itu sekarang itu lagi ada program pemerintah ya terkait pencegahan stunting untuk new juara stuntingnya. Jadi kalau masyarakat itu terpapar, otomatis mereka akan datang ke posyandu dan memikirkan status gizi dari anaknya itu sendiri. baik untuk pertanyaan yang kedua ya Mbak. Perannya banyak ya, terutama yang ini kegiatan posyandu, dari pemantauan pertumbuhan. Di sini juga ada penyuluhan, ada konseling bagi balita-balita yang dengan masalah gizi ya. Kayak misalkan yang gizi kurang, yang tidak naik, itu seharusnya udah mulai dicegah agar tidak sampai terkena stunting baru. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Terutama di Astana Garut sendiri ya, yang ada di sini itu cukup tinggi karena mungkin pada saat dulunya ya, saat kecil 1000 hari pertama kehidupan itu tidak mendapatkan gizi yang cukup karena kurangnya edukasi dari mungkin petugas kesehatan yang minim, terus ibunya tidak mencari informasi di Google. Kalau sekarang kan udah banyak nih informasi di Google, jadi mungkin ibu-ibu tuh lebih terpapar lagi kayak gitu. Jadi tapi karena udah tidak bisa dicegah, sehingga ya udah semakin banyak stunting, terutama yang di atas 2 tahun. Selanjutnya Mbak. Kalau yang bahas stunting ya, mungkin dari mulai awal ya, remaja putri itu kita di sekolah-sekolah atau di posyandu remaja kasih tablet tambah darah. Terus nanti kalau sudah jadi ibu, kalau bisa kehamilannya itu selalu periksa ke bidan atau ke dokter untuk diukur lilanya sama dia mengalami anemia enggak. Terus kalau emang dia anemia harus dikasih obat. Terus dari makanannya diedukasi untuk makanan yang bergizi seimbang, terutama protein hewani. Terus kalau untuk yang ibu hamil cake, kita kasih pemberian makanan tambahan kayak biskuit gitu. Terus nanti udah jadi ibu, setelah jadi ibu nanti melahirkan. Ketika melahirkan, ibunya itu harus jangan sampai bayi itu lahir dengan BBLR, jangan sampai anemia. Jadi harus dicegah sebelum kelahiran tadi ya, minum tablet tambah darah. Nanti lahir dikasih imunisasi, imunisasinya harus lengkap. Terus setelah lahir nanti dikasih ASI, kalau bisa itu 6 bulan full. Setelah ASI nanti dikasih MPASI, usia 6 bulan. Itu harus MPASI yang bergizi seimbang, dari mulai nasi, lauk, sayur, buah itu udah mulai dikasih dari umur 6 bulan. Jadi bukan hanya serelak aja, harus ada lauk, sayur, buah. Terus nanti ketika dewasa balik lagi ya tadi, minum tablet tambah darah dan seterusnya. Sampai punya anak. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Sangat ya bersemangat dan mendukung gitu ya, terutama untuk ibu-ibu balitanya untuk hadir ke posyandu. Itu kan kita juga peran dari kader ya, yang mulai buat WA, terus ngasih tahu informasi di masjid, buat ibu-ibu tuh yakin untuk datang ke posyandu dan mendapatkan fasilitas yang ada di sini, terutama yang kayak berat badan, tinggi badan, terus ketemu petugas kesehatan, mendapatkan edukasi. Sangat mendukung dari kadernya sendiri ya. Oke, berlanjut ke pertanyaan terakhir Mbak. Yang saya alami ya di sini ada beberapa yang mungkin saya sangat fokuskan. Itu mungkin udah banyak perubahannya, tapi emang nggak bisa mencegah terlalu banyak karena udah di atas 2 tahun. Tapi seenggaknya ibu tuh merubah pola makan ya. Terima kasih sebelumnya Bu, terima kasih banyak telah bersedia kami wawancara ini terkait stunting. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu gitu ya Bu. Terima kasih banyak.
kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, dan stimulasi yang tidak memadai. Stunting dapat berdampak berbagai aspek kehidupan anak. Aspek yang pertama adalah aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan produktivitas di masa remaja. Sakit berulang pada anak disebabkan oleh imunisasi yang kurang. Oleh sebab itu, imunisasi stunting sangat penting di kala era saat ini. Penyakit yang berulang dan menular disebabkan oleh imunisasi yang kurang pada anak usia dini. Oleh sebab itu, untuk para ibu-ibu dan keluarga di sana, alangkah baiknya jaga kesehatan ini, jaga balita Anda, jaga anak-anak Anda untuk stunting, imunisasi stunting pada khususnya. Ada baiknya jaga anak-anak Anda, jaga keluarga Anda, jaga balita Anda untuk segera imunisasi stunting, karena penyakit stunting sangat rawan akan hal penyakit yang tumbuh dan timbul kepada anak-anak. Maka dari itu, untuk para keluarga di sana, melalui program Puskesmas ini, imunisasi stunting dapat dilakukan di puskesmas terdekat, karena program pemerintah tersebut dilakukan seminimal-minimalnya sebulan 1 kali. Nah, selain itu dampak pada stunting juga tidak main-main. Di antaranya ada gangguan kognitif yang sering dikaitkan pada penurunan IQ di usia sekolah. Ada juga mengalami kesulitan belajar, susah untuk konsentrasi, rentan mengalami penyakit tidak menular seperti obesitas, penyakit jantung, dan hipertensi. Imunitas lebih rendah, mudah terserang penyakit, demam, pilek, dan sebagainya. Selain itu ada juga hilangnya produktivitas ketika siang hari ataupun sedang melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, sekolah, dan hal lainnya. Setelah memahami apa itu stunting, penyebab, dan akibatnya, sekarang kita bisa melakukan pencegahan agar itu tidak terjadi pada buah hati kita. Berikut beberapa upaya pencegahan stunting pada anak. Memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak sesuai pada 1000 hari kehidupan anak. Yang kedua yaitu pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Konsumsi protein pada menu harian untuk anak usia di atas 6 bulan dengan kadar sesuai dengan usianya. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan sanitasi dan memenuhi kebutuhan air bersih. Yang terakhir yaitu salah satu upaya pencegahan stunting pada anak dengan membawa anak-anak Anda untuk menjalani posyandu minimal 1 bulan sekali. Dengan begitu anak Anda akan diukur berat badannya, tinggi badannya. Dengan begitu, para petugas posyandu dapat mengetahui jika anak Anda itu mengalami stunting atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pencegahan stunting. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa mencegah stunting itu sangat penting. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal menjadi kunci bagi kualitas kehidupan di masa depan. Kurangnya gizi pada masa awal kehidupan dapat menghambat pertumbuhan otak dan tubuh anak, yang dapat berdampak pada kemampuan kognitif, kesehatan, dan produktivitas di kemudian hari. Dengan mencegah stunting melalui nutrisi yang memadai, perawatan kesehatan yang tepat, dan pendidikan tentang pola makan yang sehat, kita dapat membantu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.